Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kali ini saya akan membahas tentang sifat limit trigonometri. Nah, sifat limit trigonometri ini saya ambil dari buku ini. Jadi ini matematika peminatan kelas 12. Nah, oke, langsung saja kita ke materinya. Yang akan kita bahas kali ini adalah sifat limit trigonometri. Trigonometri. Agar lebih paham, bisa sambil dicatat ya, anak-anak. Oke, sifat-sifat limit fungsi trigonometri sama dengan sifat limit fungsi aljabar. Nah, pada limit trigonometri, yaitu yang mengandung sin, cos, tan, kotan, kosek, sekan, nah itu sifat-sifatnya juga sama seperti limit pada fungsi aljabar, yaitu fungsi yang tidak mengandung sin, cos, tan, tidak mengandung trigonometri. Nah, misalkan f dan g merupakan fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati a. Nah, jadi di sini misal f dan g merupakan fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati a. Atau yang biasa kita tulis x menuju a. Jadi, misalkan f dan g itu suatu fungsi ya, yang mempunyai limit pada x mendekati a. Jadi, nilai dia punya limit, jadi limit x menuju a fx dan limit x menuju a gx dia itu terdefinisi ya. Soalnya dia di sini mempunyai nilai, jadi limitnya ada. Nah, dengan k dan a merupakan bilangan real. Dengan k dan a merupakan bilangan real. Serta n merupakan bilangan bulat positif. Serta n merupakan bilangan bulat positif. Maka berlaku sebagai berikut. Sebagai Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat limitnya ya. Nah, jadi berlaku yang pertama itu limit x menuju a, k sama dengan k. Limit x menuju k. Nah, k di sini merupakan konstanta, yaitu k di sini bilangan real. Jadi mendekati limit menuju suatu nilai dari
K sama dengan K. Karena di sini, oh ini mendekati A. Apa ya? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi sifat yang pertama itu limit X menuju A itu suatu konstanta juga bilangan real dari K sama dengan K. Karena di sini kan fungsinya nggak mengandung X kan. Fungsinya cuman konstanta juga. Jadi dia sama dengan K. Jadi X-nya itu nggak ada yang perlu disubstitusi karena fungsinya nggak mengandung X. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu limit X menuju A dari fx sama dengan FA. Jadi kalau terdefinisi nggak perlu pakai trik, itu jadi bisa langsung disubstitusi ya. Jadi di sini misalkan limit X menuju A suatu fungsi, jadi A-nya tinggal dimasukkan ke X. Nah, yang selanjutnya nomor 3, yaitu limit X menuju A Kx fx sama dengan K dikali X dikali fungsi X sama dengan Kx limit menuju X menuju A fx. Ini dikali ya. Ini bukan X, ini jadi K dikali. Nah, jadi ini kan K-nya itu bisa dikeluarin karena di sini K-nya konstanta, tidak mengandung X. Sifat yang keempat yaitu limit X menuju A dari fx plus gx. Fx plus gx. Itu sama dengan ini bisa dipisah, jadi limit X menuju A dari fx ditambah limit X menuju A dari gx. Jadi ini bisa dipecah, jadi bisa mengerjakan yang limit menuju A dari fx terlebih dahulu, lalu dijumlahkan juga dengan limit X menuju A dari gx. Oke, sifat yang selanjutnya yaitu limit X menuju A dari fx min gx. Fx ini juga bisa dipecah, yaitu sehingga sama dengan limit X menuju A dari fx dikurangi limit X menuju A dari gx. Nah, sifat yang keenam yaitu limit X menuju A fx dikali gx, yaitu limit X menuju A dari fx dikali gx. Itu sama dengan ini juga bisa dipecah jadi limit X menuju A fx dikali limit
X menuju A, GX. Nah, yang selanjutnya pembagian itu juga bisa dipecah, yaitu misalkan limit X menuju A dari Fx per Gx. Sehingga ini sama dengan limit X menuju A Fx per limit X menuju A Gx. Oke, sifat yang terakhir, yang nomor 8, yaitu limit X menuju A, yaitu ini pangkat limit X menuju A dari Fx pangkat N. Nah, N di sini dia itu bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, jadi itu sama dengan limit X menuju A Fx dipangkatkan N. Jadi ini bisa dihitung limitnya terlebih dahulu, baru dipangkatkan N. Nah, jadi sifat-sifat ini mungkin bisa dihafalin ya, sama dipahamin. Nanti kalau sudah nggak boleh melihat, kalian kirim voice note-nya di grup. Jadi kalian bisa kalau sudah mempelajari, bisa kirim voice note di grup, yaitu limit X menuju A dari K sama dengan K. Dan selanjutnya, jadi ini kan ada sifat, ada 8 ya. Jadi nanti kalau kalian udah baca, udah ini kalian bisa kirim voice note di grup. Nah, ini gampang ya mempelajarinya. Yang pertama ini, kalau limit menuju A suatu konstanta kan di sini nggak mengandung X, jadi dia sama dengan K. Karena fungsinya cuman konstanta. Nah, yang Fx ini limit X menuju A Fx, ya tinggal disubstitusi A-nya dimasukkan ke dalam X, jadi sama dengan Fa. Nah, jadi kalau seandainya fungsi-fungsi sederhana itu bisa langsung substitusi ya. Nah, ini yang selanjutnya limit X menuju A dari K dikali Fx. Ini K-nya kan nggak mengandung X, jadi K-nya bisa dikeluarkan, jadi K dikali limit X menuju A Fx. Nah, yang selanjutnya penjumlahan bisa dipecah, pengurangan juga bisa dipecah, perkalian bisa dipecah, pembagian pun juga dipecah, jadi nggak perlu dibagi terlebih dahulu, cukup limit X menuju A Fx per limit X menuju A Gx. Nah, ini perpangkatan juga jika N-nya bilangan bulat positif, itu bisa limitnya terlebih dahulu, dilimitkan terlebih dahulu, dihitung nilai limitnya, baru dipangkatkan. Oke, untuk selanjutnya akan saya beri contoh. Jadi ini ada 8 sifat-sifat dasar dari limit. Selanjutnya saya kasih contoh soal yang berhubungan dengan limit. Oke, yang pertama ini kita masuk ke contoh. Kita mengerjakan soal dengan sifat-sifat limit yang sudah saya berikan tadi. Nah, yang pertama ada di sini saya akan bahas 3 contoh. Limit X menuju pi per 2, pi di sini kan 180 derajat. Jadi kalau pi per 2 berarti dia 90 derajat dari sin X. Ini kan bentuknya limit X menuju A dari Fx kan. Nah, ini karena dia terdefinisi, jadi penyelesaiannya ini bisa langsung kita selesaikan, kita masukkan pi per 2-nya ke kita gantikan, kita substitusi ke X, jadi sin pi per 2. Nah, sin pi per 2 sendiri sama dengan 1. Jadi nilai limit dari X menuju pi per 2 sin X, dia itu sama dengan 1. Yang contoh nomor 2,
limit X menuju Pi per 4, X menuju Pi per 4 dari cos X, cos 2X plus tan X. Cos 2X plus tan X. Ini masih mudah ya soalnya kita bisa substitusi juga. Nggak perlu kita pakai trik-trik trigonometri. Jadi ini bisa langsung kita pecah ya. Tadi kalau penjumlahan kan bisa kita pecah jadi limit X menuju Pi per 4 dari cos 2X ditambah limit X menuju Pi per 4 dari tan X. Berarti di sini sama dengan cos, bisa langsung kita substitusi kan ini bentuknya X menuju A dari Fx kan. Ini bisa langsung kita masukkan berarti 2 dikali Pi per 4 ditambah tan Pi per 4. Tan Pi per 4. Nah, jadinya sama dengan cos Pi per 2. Kan ini bisa dicoret, ini dibagi 2, 1. Yang ini dibagi 2, 2. Ditambah tan Pi per 2. Nah, di sini cos Pi per 2 itu kan dia sama dengan cos 90 derajat. Cos 90 derajat sendiri dia 0 ditambah tan Pi per 2. Tan Pi per 4. Kok per 2 sih, ini 4 ya. Nah, tan Pi per 4 sendiri kan dia sin Pi per 4 per cos Pi per 4. Sin Pi per 4 itu berarti cos sin 45 derajat setengah akar 2. Kan ini jadinya sin Pi per 4 per cos Pi per 4. Sin Pi per 4 itu setengah akar 2. Pi per 4 juga sama. Sin cos Pi per 4 juga sama setengah akar 2. Jadi ini 1. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 jadi 1. Berarti sama dengan 1. Oke, contoh selanjutnya. Limit X menuju Pi per 6. Limit X menuju Pi per 6 dari 2 sin 2X cos X. 2 sin 2X cos X. Ini menggunakan sifat yang tadi, jadi ini bisa dipecah. 2 ini kan konstanta yang nggak mengandung X, jadi bisa dikeluarkan dari limitnya, berarti 2 dikali limit X menuju Pi per 6, perkalian juga bisa dipecah, limitnya berarti limit X menuju Pi per 6 dari sin 2X dikali lagi limit X menuju Pi per 6 dikali cos X. Nah, ini tadi kan perkalian limit kan bisa dipecah. Begitu pula konstanta bisa dikeluarkan dari limitnya. Perkalian konstanta dengan fungsi. Nah, jadi ini sama dengan 2 dikali sin 2 dikali Pi per 6 dikali cos Pi per 6. Nah, ini hasilnya sehingga ini 6 dibagi 2, 3. Jadi 2 dikali sin Pi per 3 dikali cos Pi per 6. Nah, sehingga ini hasilnya 2 dikali Pi per 3 berarti sin 180 dibagi 3 sin 60. Sin 180 dibagi 3 sin 60. Sehingga sin 60 setengah akar 3
cos pi per 6 berarti cos 180 dibagi 6, cos 30 itu setengah akar 3. Nah, jadi sama dengan akar 3 kali akar ini duanya ini bisa dibagi, ini jadi 1. Akar 3 kali akar 3 dia kan 3. 3 per 2. 2 kali 1. Oke, soal yang terakhir yang ada di LKS yaitu contoh soalnya yaitu yang keempat, limit dari X menuju pi per 3 sin 3X min cos 3X. 3X min cos X sin 3X min cos X, yaitu sama dengan ini bisa dipecah selain penjumlahan, pengurangan juga bisa dipecah, jadi limit X menuju pi per 3 dari sin 3X dikurangi limit X menuju pi per 3 dari cos X. Nah, ini jadi sama dengan limit 3 sin, limit udah disubstitusi ya, ini X menuju A dari fx yaitu jadinya fa, sehingga di sini menjadi sin 3 dikali pi per 3 dikurangi cos pi per 3. Sehingga sama dengan sin pi min cos pi per 3. Nah, sin pi sendiri kan dia 0 kan. Kalau grafik sin kan seperti ini ya, grafik sin. Ini sin 0, 0, sin 90 derajat 1. Berarti kan kayak gini kan. Ini 90 derajat. Ini berarti di sini 180 setengah lingkaran, ini 270 tengah-tengahnya. Yang ini 180. Sin 180 dia 0. Min cos pi per 3 berarti dia setengah kan. Pi per 3 berarti kan cos 60. Itu sama dengan, jadi hasilnya nilai limit min setengah. Nah, sehingga jadi limit dari X menuju pi per 3 sin 3X min cos X itu hasilnya setengah. Oke, saya scroll ke atas lagi ya. Kalau mau di screenshot silakan. Ini contoh nomor 1 dan 2. Lalu yang ini contoh nomor 3 dan 4. Oke, selamat belajar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.